Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok urutan 21-25 ingin menjelaskan tentang pengaruh kebijakan kerja paksa dan sewa tanah pada pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melani Nur Iman. Nama saya Muhammad Damar Aziran. Nama saya Muhammad Daba Saputra. Nama saya Muhammad Raditya Ramadan. Nama saya Muhammad Al-Fatir dari kelas 8E. Tujuan pembelajaran kali ini menjelaskan pengaruh kebijakan kerja paksa dan menjelaskan pengaruh sistem sewa tanah. Kebijakan kerja paksa atau yang dikenal pada zamannya Daendels, yaitu kerja rodi. Daendels ditugaskan mempertahankan Pulau Jawa karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Belanda. Sebagai upaya Daendels lakukan salah satunya pembuatan jalan anyar sampai Panarukan atau sistem kerja rodi dan penyerahan hasil bumi rakyat dengan harga murah. Jalan Anyar Panarukan pada tahun 1809 membangun jalan raya yang membentang sepanjang 1000 km dari Anyar sampai Panarukan. Pembangunan jalan raya tersebut dikerap oleh pekerja pribumi yang disebut sebagai pekerja paksa. Sistem kerja paksa dan perbudakan memang begitu lekat pada masa penjajahan. Sistem ini diperlukan di berbagai daerah, biasanya terjadi di area perkebunan, pertambangan, pelabuhan, dan objek vital lainnya. Tujuan kerja rodi membuat jalan raya sepanjang 1000 km dari Anyar hingga Panarukan, membangun pelabuhan serta kapal perang untuk kebutuhan militer, dan membangun pangkalan tentara dengan melatih orang-orang pribumi. Kebijakan Daendels dalam menerapkan sistem kerja paksa antara lain pegawai pemerintah mendapatkan gaji tetap, rakyat dilarang untuk melakukan kegiatan perdagangan, melarang penyewaan desa kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung, melaksanakan pajak dengan menyerahkan hasil bumi. Berikutnya sistem sewa tanah Inggris menduduki Indonesia pada 1611 sampai 1816. Pada waktu itu Inggris menunjukkan Thomas sebagai gubernur untuk menjalankan pemerintah di Indonesia. Tugas utama mengatur pemerintah dan meningkatkan perdagangan, maka diterapkan prinsip pemerintah satu-satunya pemilik tanah dan penduduk hanya menyewa tanah. Dalam pelaksanaan sewa tanah antara lain menghadapi kesulitan dan pemungutan perorangan, maka dipungut berdasarkan dan jumlah pungutannya pun disesuaikan dengan jenis dan produktivitas tanah. Sedangkan ketentuan sewa tanah harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai, dan penduduk yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak. Dampak-dampak sewa tanah. Dampak positif: memperkenalkan sewa tanah lewat pajak dan ekonomi uang. Penghapusan kerja paksa dan petani bisa memilih tanaman yang akan ditanam. Dampak negatifnya: kerugian petani karena belum mengenal sistem uang. Oleh karena itu terdapat kegagalan dalam penerapan sewa tanah, yaitu budaya dan kebiasaan petani yang sulit diubah, kurangnya pengawasan pemerintah, peran kepala desa dan bupati lebih kuat daripada asisten yang berasal dari orang-orang Eropa. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.